perkenalkan, nama saya Zola Angelia Putri. Sehari-hari saya biasa dipanggil Zola, atau kadang juga ada teman yang memanggil Kajol. Nah, sekarang untuk 2 tahun terakhir saya menghabiskan waktu di Komunitas Konservasi Indonesia Warsi sebagai Biodiversity Spesialis. Nah, untuk saat ini saya berada di hutan Borneo, tepatnya di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, di Desa Lomnyau. Dalam 2 tahun terakhir ini saya lebih di bagian survei kawasan hutan. Biasanya ada beberapa kegiatan seperti survei inventarisasi potensi, baik itu untuk tumbuhan ataupun juga pengamatan satwa. Dan dalam 1 tahun terakhir ini saya juga fokus untuk penghitungan karbon. Salah satunya di hutan ini kita akan coba untuk menghitung stok karbon. Survei di kawasan hutan, biasanya saya lebih banyak survei di Sumatera Barat dan Jambi. Nah, itu banyak hutan yang sering saya kunjungi seperti hutan sekunder maupun hutan primer. Nah, biasanya ada perbedaan vegetasi di antara hutan sekunder dan hutan primer. Nah, biasanya untuk hutan primer kita bakal menemukan vegetasi yang klimaks atau sudah tidak ada aktivitas manusia di sana. Jadi biasanya banyak pohon besar yang kita temui dan juga jenis-jenis pohon klimaks seperti dari famili Dipterocarpaceae. Kalau untuk survei di kawasan hutan, biasanya paling sedikit saya menghabiskan waktu sekitar 3 hari 3 malam, atau paling banyak itu sempat sampai 10 hari. Nah, di kawasan hutan kami biasanya berjalan dan juga mengamati apa sih tujuan kami untuk melakukan survei. Seperti untuk survei karbon, kami akan melakukan beberapa plot di beberapa lokasi. Nah, di sana kami akan menghitung. Nah, biasanya untuk di kawasan hutan, karena biasanya hutan itu adalah daerah baru dikunjungi, biasanya kami akan mengajak masyarakat untuk ikut survei di kawasan hutan. Nah, mereka lah yang akan menemani dan membantu kami untuk menyusuri kawasan hutan. Kalau untuk suka dan duka itu banyak sekali, karena nggak mungkin hanya ada suka dan duka. Kalau untuk sukanya, kita akan bertemu dengan orang-orang baru yang kita baru temui, tapi mereka sudah mampu untuk mereka mau menjaga kita. Padahal kita baru bertemu cuma mungkin hitungan hari, bahkan hitungan jam. Nah, kalau untuk dukanya, sebagai perempuan itu lumayan banyak, karena pertama pas kita bilang kita masuk hutan, mereka pasti pendapatnya, kamu yakin kamu bakal masuk hutan? Kamu perempuan, saya ragu kamu bakal masuk. Nah, itu sering sekali terjadi, dan itu yang mungkin secara tidak langsung menurunkan semangat kita. Nah, bakal sebenarnya kan yang kita butuhkan motivasi. Dan saya juga sering, biasanya kalau saya perempuan mencoba berpendapat kan di hutan, itu sepertinya ya mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang coba kita sampaikan atau apa yang kita pikirkan. Tapi sejauh itu mereka kalau untuk menjaga atau melindungi, mereka selalu melindungi kita. Karena tadi kita perempuan, menurut mereka kita butuh untuk dilindungi. Kalau sebagai wanita, di dalam satunya wanita di kawasan hutan, itu saya mencoba untuk menjaga privasi sendiri dan benar-benar percaya dengan tim yang ada. Jadi di sana saya yakin mereka tidak akan mengganggu saya, jadi ya modalnya adalah kepercayaan. Nah, biasanya untuk kawasan hutan jarang sekali kita bisa punya jaringan internet atau jaringan telepon. Nah, itu sebenarnya ada 2 sisi yang berbeda. Pertama, untuk sisi baiknya, saya sangat senang karena tidak ada gangguan dari dunia luar, kita tidak habis waktu untuk media sosial. Nah, sepertinya tenang sekali di dalam hutan. Nah, tapi di sisi lain saya juga sedikit khawatir kalau sudah masuk hutan dalam hitungan hari, karena kita terputus koneksi dengan orang luar. Biasanya juga sering terpikir bagaimana kondisi orang luar, bagaimana keadaan orang tua. Tapi di sisi lainnya sebenarnya saya bahagia karena tidak ada tekanan-tekanan dari luar, seperti pokoknya racun-racun lain tidak masuk yang biasanya kita temui di handphone. Tapi mungkin di sisi lainnya saya juga harus tetap sabar untuk selalu berpositif thinking, semuanya baik-baik saja di luar. Bekerja di hutan bagi saya adalah hal yang menyenangkan, di mana kita bisa mengamati kondisi-kondisi yang berbeda, melihat hutan yang tidak semua orang bisa melihat. Nah, biasanya untuk menghibur diri juga di hutan, karena emang kita selalu bertemu dengan orang yang sama, biasanya saya banyak mengikuti kegiatan dari teman-teman. Seperti biasanya kami saling masak bersama,
Kadang mereka mencari lauk seperti menangkap ikan, kadang saya ikut menangkap ikan, dan saya juga ikut membersihkan ikan. Nah, biasanya kalau malam hari pekerjaan kami sudah selesai, kami sering main teka-teki bareng, kadang kita juga main kartu. Pokoknya kita bikin di hutan itu menyenangkan sehingga pekerjaan kita berjalan lancar dan kita pun tidak ada beban saat bekerja. Dan itu benar-benar seperti liburan yang bekerja sambil berlibur. Jadi saat kerjaan selesai dan hati kita pun senang untuk keluar. Harapan saya sebagai orang yang mungkin bisa dikatakan sering ke hutan atau sering bermain ke hutan, semoga hutan Indonesia, apalagi hutan Sumatera dan Kalimantan itu bisa terjaga, karena hutan itu adalah sumber kehidupan kita, baik itu untuk masyarakat yang ada di sekitar hutan maupun masyarakat yang jauh tinggal dari hutan. Jadi mari kita sama-sama kita jaga hutan kita biarkan hewan dan tumbuhan yang di sana juga bisa hidup seperti kita bisa hidup. Jadi hewannya terjaga, kita pun bisa hidup dengan baik. Hutan terjaga dan masyarakat sejahtera. Salam konservasi.